Salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sekolah ini adalah setiap murid harus memiliki kompetensi dan karakter yang selaras dengan tuntutan perkembangan teknologi. SMA Negeri 1 Pulubala telah mendapatkan kepercayaan dari Kemendikbudristek untuk mengimplementasikan program sekolah penggerak. Salah satu program sekolah penggerak adalah penerapan perencanaan berbasis data. Kendala yang dihadapi selama ini yaitu data siswa, guru, prestasi dan fasilitas sekolah tersebar di berbagai sistem yang tersedia seperti Dapodik, aplikasi sekolah, spreadsheet, tetapi sulit untuk digabungkan dan dianalisis secara komprehensif, sehingga sulit dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya pihak sekolah mengidentifikasi dan mengalokasikan anggaran secara efektif sesuai kebutuhan peserta didik. Mencermati kondisi ini, maka salah satu cara untuk mengatasi adalah menyusun rencana kerja tahunan sekolah berbasis penjaminan mutu PDCA. Adapun langkah-langkah sebagai berikut. A. Identifikasi akar masalah. Sumber data yang digunakan untuk identifikasi yaitu hasil rapor pendidikan tahun sebelumnya dan data lain yang dikumpulkan mandiri oleh sekolah yang meliputi hasil kegiatan OSN, O2SN, FLS2N, dan lomba-lomba lainnya. Berikut karakter. Ini capaiannya sedang. Skor rapor pendidikan 51,35 dan turun 4,36. Iklim keamanan sekolah D4 itu baik, 67,81, tapi turun 5,71%, sudah baik tapi turun. Iklim kebinekaan D8 kategori sedang 64,19, naik 9,76%. Data-data yang tadi yang berwarna merah dan berwarna kuning kita akan intervensi dengan mencari akar masalah yang menggunakan diagram fishbone. Diagram fishbone ini terbagi atas dua bagian, bagian kepala dan bagian tulang dan badan ikan. Oke, silakan dituliskan dalam sticky note Bapak dan Ibu akar-akar masalahnya, faktor-faktor penyebab. Kalau sudah selesai, kita tempelkan di kertas yang ada di dinding sebelah. Maka secara lengkap dan dimasukkan dalam diagram fishbone sebagai berikut. B. Refleksi. Fokus kegiatan pada tahap refleksi adalah menetapkan perbaikan prioritas layanan di sekolah. Bapak dan Ibu, tadi kita telah memperoleh data akar masalah yang dijadikan acuan dalam menyusun RKTS. Sekarang kita akan lanjutkan menentukan skala prioritas dengan menggunakan matriks Eisenhower. Oke, silakan Bapak dan Ibu berdiskusi dan dituliskan ide-ide melalui sticky note. Setelah ditulis, silakan ditempel di kuadran. Untuk merancang program prioritas yang berdampak pada murid sesuai hasil diskusi, dititik beratkan pada kuadran 2, yaitu program pengembangan standar isi, proses, penilaian, PTK, pengelolaan, sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan. Program atau kegiatan tersebut penting tetapi tidak mendesak, sehingga dapat membuat perencanaan yang lebih matang dan tepat sesuai kebutuhan siswa. C. Benahi perencanaan. Benahi perencanaan pada dasarnya upaya perbaikan layanan yang meliputi menyusun lembar RKT, menyusun lembar kerja rancangan ARKAS dengan menginput lembar kerja RKAS ke dalam aplikasi ARKAS. D. Merumuskan tujuan program. Tujuan program implementasi RKTS berbasis model penjaminan mutu PDCA adalah terfokus pada pengembangan standar isi, proses, penilaian, pengelolaan, PTK, sarana dan prasarana sekolah,
dan pembiayaan serta dampak terhadap program prioritas. Tujuan tersebut sangat sesuai dengan prinsip database planning dan program sekolah penggerak. 2. Melaksanakan program RKTS. Tahapan dan strategi yang digunakan adalah kolaboratif dan partisipatif dengan fokus pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan biaya sesuai ARKAS dan yang tidak membutuhkan biaya. Langkah ketiga dari PDCA adalah cek atau periksa atau evaluasi. Instrumen untuk evaluasi program menggunakan model CHIP meliputi komponen konteks, input, proses, dan produk. Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk pada tahap keempat. Tahap ini adalah tahap terakhir dari siklus PDCA, adalah AKS atau tindak lanjut perbaikan sesuai hasil evaluasi, yaitu telah dilakukan perbaikan komponen konteks, telah melibatkan orang tua dalam pelaksanaan program. Komponen input, standar isi, muatan lokal telah terintegrasi dengan mata pelajaran seni. Sedangkan standar PTK telah dilakukan pelatihan guru terkait pemanfaatan media teknologi dalam pembelajaran. Standar sarana dan prasarana perlu perbaikan fasilitas olahraga. Standar pembiayaan telah berkoordinasi dengan komite sekolah untuk mencari sumber dana dalam bentuk sumbangan. Komponen proses telah dilakukan IHT, pembelajaran diferensiasi, dan telah dimonitoring secara berkala. Bapak dan Ibu, refleksi implementasi rencana kerja tahunan sekolah atau RKTS berbasis model penjaminan mutu PDCA di SMA Negeri 1 Pulubala. A. Refleksi hasil evaluasi tahap 2 telah terjadi peningkatan yang signifikan untuk standar isi, proses, penilaian, PTK, pengelolaan. Namun untuk standar sarana dan prasarana untuk perbaikan fasilitas olahraga tidak tuntas karena terkendala dana yang terbatas. Standar pembiayaan, sumber dana dalam bentuk sumbangan dari komite sekolah susah diperoleh karena terkendala oleh sebagian besar orang tua kategori ekonomi kurang mampu dan adanya anggapan sebagian orang tua bahwa biaya pendidikan itu gratis. B. Refleksi dampak. A. Bagi sekolah, hasil capaian rapor pendidikan tahun 2023 meningkat, yaitu kemampuan literasi capaian baik dan nilai 90,91%. Kemampuan numerasi capaian baik dengan nilai 95,45%. Karakter capaian baik dan nilai 56,96%. Kualitas pembelajaran capaian baik dan nilai 64,30%. Iklim keamanan sekolah capaian baik dan nilai 73,48%. Dan iklim kebinekaan capaian baik dengan nilai 74,80%. Selain itu, kegiatan telah didiseminasikan kepada SMA 2 Limboto, SMA Negeri 1 Wonosari, SMA 2 Wonosari, dan SMA Negeri 1 Tibawa. B. Bagi guru, terdapat 7 orang yang lulus PPG, 2 orang lulus guru penggerak, dan semua guru aktif belajar mandiri di PMM serta memperoleh sertifikat. C. Bagi siswa, prestasi meningkat, yaitu ada 2 orang siswa yang lolos KSN ke tingkat provinsi dan 1 orang siswa yang lulus seleksi Raimuna Nasional tahun 2023. Bapak dan Ibu, bagian penutup dari kegiatan ini bahwa hasil implementasi RKTS SMA Negeri 1 Pulubala berbasis model penjaminan mutu PDCA telah mampu meningkatkan 6 skala prioritas rapor pendidikan dan mengarahkan sekolah dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat. Sekian,
Terima kasih.